wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? How are you today? Tepuk semangat. Padaku mengeja, menulis, berhitung, dan bercerita, hingga aku pandai dalam membaca dan berhitung. Guruku, kaulah manusia yang selalu kudoakan setelah orang tuaku. Terima kasih guru terbaikku, jasamu kan ku kenang selalu. Terima kasih guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang subjek, predikat, dan objek. Apakah masih ada yang ingat tentang ketiganya? Oke, baik. Ibu tanya dari yang subjek dulu deh. Apa itu subjek? Siapa yang tahu subjek itu apa? Apa nak subjek itu nak? Subjek nama orang atau yang melakukan. Subjek itu nama orang atau yang melakukan. Apakah betul? Betul. Contohnya apa Ais? Oke. Adalah kata, benda, atau hal yang dikenai pekerjaan. Oke, objek adalah kata benda atau hal yang dikenai pekerjaan. Jadi objek itu kata benda. Kata benda itu ada apa sih nak? Kata benda itu benda-benda yang di sekeliling kalian. Ada apa aja? Oke. Bermain di taman kota. Pernah baca ceritanya sebelumnya? Belum. Keterangan itu apa sih nak? Keterangan itu bisa keterangan tempat, keterangan waktu. Contohnya keterangan fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, di sini ibu punya susunan kata. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Coba kita susun dari subjeknya. Subjek tadi apa nak? Nama orang. Kita buat di sini misalkan Andi. Andi. Predikatnya apa? Predikat itu hal yang dilakukan. Andi ngapain? Contohnya? Menyapu. Menyapu apa? Objeknya apa yang disapu? Menyapu rumah. Keterangannya, keterangan tadi ada dua. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, keterangan apa yang mau kita ambil? Di sore hari. Di sore hari itu keterangan apa nak? Keterangan waktu. Good job. Di sebuah taman kota, Pamela dan Pasha sedang duduk di bangku sambil menikmati sore hari yang cerah. Oke, terima kasih. Di sebuah taman kota, Pamela dan Pasha sedang duduk di bangku sambil menikmati sore hari yang cerah. Dari kalimat di atas itu, ada nggak sih subjeknya? Ada. Ingat tadi subjek itu kan nama orang. Berarti di situ siapa subjeknya nak? Pamela, Pasha. Pasha. Ini ya, Pamela dan Pasha ini sebagai apa nak? Sebagai subjek. Kemudian sedang duduk. Duduk itu apa? Keterangan apa? Predikat.
objek. Keterangannya apa? Sambil menikmati sore hari ya cerah. Ini keterangan. Paham? Paham? Oke, kita kembali lagi ya. Tadi setelah kita membaca cerita dan menjelaskan subjek, predikat, objek itu, kita sudah memahami bahwa kalimat yang utuh itu harus ada subjek, predikat, dan objek. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat transitif dan intransitif. Apa sih itu kalimat transitif dan intransitif? Jadi kalimat transitif itu harus lengkap. Harus ada apa aja? Subjek, predikat, dan objek. Harus ada kata orangnya, nama orangnya, hal yang dilakukan, sama objeknya apa? Coba Zen bisa kasih contoh Bu Anggi nggak? Kalimat yang utuh, kalimat yang lengkap, atau kalimat transitif? Apa aja, terserah. Ibu membeli buah di pasar. Ibu membeli buah di pasar. Apakah itu sudah dikatakan kalimat transitif lengkap? Ada subjeknya. Subjeknya siapa? Ibu. Terus ada predikatnya. Predikatnya apa? Membeli. Objeknya apa? Buah. Keterangannya di pasar. Betul? Oke, tepuk tangan untuk Zen. Oke, lihat nak. Jadi kalau tadi yang kalimat transitif itu harus lengkap. Kalau intransitif itu kalimat yang tidak memerlukan objek, ya kan? Kalimatnya tidak memerlukan objek. Loh Bu, emang bisa kalimat nggak ada objeknya? Bisa nggak kira-kira? Ya. Apa itu tadi kalimat intransitifnya? Kalimat yang tidak memiliki Oke, kalimat yang tidak memiliki objek. Nah, contohnya gimana? Jadi hanya terdiri dari dua suku kata. Ada apa aja di situ? Subjek dan predikat. Oke, good. dia tidur. Oke, contohnya di sini ada dia tidur di kamar. Dia sebagai subjek. Tidurnya itu sebagai predikat. Nah, di sini nggak ada objeknya, tiba-tiba langsung di kamar aja, ya kan? Dia tidur di kamar. Berarti ini di kamar ini langsung sebagai keterangan, nggak ada objeknya. Nah, itu yang disebut dengan kalimat intransitif. Kalimat intransitif itu tidak ada objeknya atau tidak memerlukan objek. Selanjutnya, anak itu menangis keras. Anak itu sebagai subjek, menangis sebagai predikat. Keras itu sebagai keterangan. Nah, di sini nggak ada objeknya kan? Tapi dia bisa berdiri sendiri tanpa objek. Contohnya apa misalkan? Zen marah dengan kasar. Nah, di situ ada objeknya nggak? Zen marah dengan kasar. Zen sebagai subjek, marah itu sebagai predikat, kemudian dengan kasar. Nah, itu sebagai keterangan. Oke, lihat di sini. Ada perbedaan antara kalimat transitif dan intransitif. Bedanya apa? Kalau transitif tadi memerlukan objek, objeknya perlu. Contohnya, Yopi menyanyikan lagu. Lagunya apa yang dia nyanyikan? Lagu Indonesia Raya. Terus kalau intransitif itu yang tidak perlu objek. Ya, contohnya Yopi bernyanyi. Apalagi contohnya yang intransitif? Misalkan, Kuina makan. Karena tidak memiliki objek. Oke, alasannya Zen karena tidak memiliki objek. Sedangkan tadi ibu udah mengucapkan kan, Zayan minum es degan. Zayan itu sebagai subjek, minum itu sebagai predikat yang dilakukan
SBG-nya sebagai objek. Nah, berarti itu kalimat apa? Transitif yang lengkap, yang komplit. Intransitif. Siapa yang bisa membenarkan kalimat apa? Kenapa nak kalimat transitif nak? Oke, good. Tepuk tangan untuk Bapak. Kita baca di dijelaskan ya. Azarin mengayuh sepeda di sore hari. Azarinya sebagai subjek, mengayuhnya sebagai predikat, terus sepedanya sebagai objek, di sore hari sebagai keterangan. Very good. Oke, siapa yang belum paham angkat tangan. Oke, coba ini namanya siapa? Aksen, coba open mic-nya. Oke, coba kasih contoh ke Bu Anggina. Contoh kalimat transitif yang lengkap yang ada subjek, predikat, objeknya. Mama menaiki motor. Mama menaiki motor. Apakah betul itu kalimat transitif, Nak? Betul? Mama sebagai apa di situ? Menaiki predikat. Motor? Oke, tepuk tangan untuk Arsen. Kelas 4 SD dalam mapel Bahasa Indonesia. Sebelum kita ke materi inti, Miss Imas akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, dengan menyimak dan sama-sama mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan perbedaan kalimat transitif dan intransitif, serta teman-teman mampu membuat contoh kalimatnya dengan tepat. Nah, sebelum Miss Imas menjelaskan apa itu kalimat transitif dan intransitif, Transitif yang nggak lengkap kalimatnya, hanya setengah-setengah, nggak jelas. Berteriaknya kenapa, kepada siapa. Nah, itu di situ tidak ada informasi, tidak ada objeknya. Oke, good. Kelompok 3, mana suaranya? Masya Allah. Batik, botak, botak, batuk, batuk. Nah, nyentuh mulut kalau batuk, nah. Belum fokus ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Kalau malam juga ada kelompok LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ibu bagikan per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Oke, nanti ibu bagikan. Di situ ada instruksinya masing-masing, setiap kelompok beda. Berdasarkan level kognitifnya beda-beda. Ada yang disertai gambar, ada yang tidak, ada yang hanya menjelaskan gambar, ada yang membuat cerita. Jadi ikuti langkah yang ada pada LKPD. Ibu kasih waktu pengerjaannya selama 15 menit. Isi. Nah, di sini tugasnya disuruh ngapain? Membuat kalimat transitif dan intransitif. Nah, dari kita banyak contohnya kan? Oke, yuk silakan kerja sama. Ada intransitif itu ada 3. Jenis ketiga ini adalah membuat kalimat. Nah, di sini ada 3 pilihan gambar. Kalian buat kalimat atau cerita yang di dalamnya ada kalimat transitif.
pagi hari. Kasih O, kasih W. Wow. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, kita sudah selesai sesi presentasinya dan semua kelompok sudah maju dengan tugas-tugasnya yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya mau main game nggak? Di sini Bu Anggi punya game dari Bambuzel, di mana ini kita bagi menjadi 4 tim. Jadi nanti masing-masing tim membuka pertanyaan yang sudah ada di game Bambuzel ini. Oke, yang ini grup tim 3. Ada 3, 7, 11, 15, dan tim 4, 8, 12, dan 16. Are you ready? Okay, let's start with begin with group 1. Silakan kelompok 1, perwakilannya siapa? Kelompok 1 Mautuhi ingin nomor berapa? Nomor 1, oke. Silakan disentuh nomor 1-nya, klik. Oke, Amrina belum membersihkan meja belajarnya. Apakah ini kalimat transitif atau intransitif? Apa? Transitif? Yakin? Oke, kita cek dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, silakan duduk. Sepuluh untuk tim 1. Selanjutnya tim 2. Silakan. Mau pilih nomor berapa tim 2? Oke. Pemain sepak bola mengalahkan lawannya. Apakah ini kalimat transitif atau intransitif? Ayo. Temannya boleh membantu kelompoknya. Kita hitung mundur jika tidak bisa dari angka 10. Apa? Intransitif? Oke, mari kita cek bersama-sama. Yang lain boleh duduk, Nak. Oke, 3, 2, 1. Kalimat transitif jawabannya. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Oke, mau pilih nomor berapa, Nak? 3. Zidan memakan sepotong roti. Apakah ini merupakan contoh kalimat transitif atau intransitif? Boleh dibantu teman-temannya?
Kalimat apa? Transitif. Oke, kita cek bersama-sama. 3, 2, 1. Kalimat. Oke. Oke, berarti di sini ada perubahan. Oke, berarti nomor ini nomor berapa saja? Ian berlari cepat mengejar bus. Kalimat apa? Ya, diskusi sama teman-teman ya. Kalimat apa itu? Ian berlari mengejar bus. Kita hitung mundur, tidak boleh berlama-lama. 10. Kalimat. Coba berdiri di tengah situ. Kalimat apa, Auren? Transitif. Oke, kita cek bersama-sama. 3, 2, 1. Kalimat intransitif jawabannya. Pemenangnya adalah kelompok 1. Pembelajaran hari ini seru gak? Asik gak? Asik. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi, Nak? Kalimat transitif dan intransitif. Apa itu kalimat transitif? Kalimat yang membutuhkan objek. Kalau kalimat yang intransitif, dia tidak membutuhkan objek. Sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, selanjutnya nanti Ibu akan mengirimkan tugas evaluasinya secara online ya. Nanti dikerjakan di rumah. Bu Anggi akan menutup pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu